Ayat Quran begini, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Di sini yang pertama ditaati kalimatnya siapa? Kepada siapa? Rasul. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan, jangankan mahabbah itu baru cinta, betul? Mahabbah itu baru cinta. Ini taat, kepatuhan, ketaatan, manut. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul maka hakikatnya ia taat kepada Allah. Jadi kunci pemahaman kita, siapapun yang taat mengikuti Rasulullah maka berarti hakikatnya taat kepada Allah, walaupun asalnya yaitu taatnya kepada Rasul. Karena tidak mungkin taat kepada Rasul akan bermaksiat kepada Allah, betul? Karena taat kepada Rasul pasti ngikutin aturan Allah. Maka juga mafhumnya, siapa orang yang mencintai Rasulnya Allah maka hakikatnya dia telah mencintai Allah. Mana dalilnya? Hadits Rasul. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata akun mu'minan shadiqan, kapan aku ini bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, ya, sebagai mukmin yang sempurna? Maka baginda Rasul menjawab, idza ahbabtallaha, jika engkau mencintai Allah maka engkau dikategorikan sebagai mukminan shadiqan, sebagai mukmin yang sempurna, yang benar. Kemudian nanya lagi, mata uhibbu rasulah, kapan aku bisa dikategorikan mencintai Rasulnya Allah? Maka Rasul menjawab, idza ahbabta rasulah, jika engkau mencintai Rasulnya Allah berarti engkau telah mencintai Allah. Tuh, jadi nggak mungkin kalau orang mencintai Rasul malah justru melupakan Allah. Tidak mungkin, karena mencintai Rasulullah itu adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sendiri. Yang mengikuti taat kepada Rasul itu adalah perintah Allah. Karena kata baginda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dianggap beriman jika tidak menjadikanku sebagai orang yang paling dicintainya dibandingkan anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada. Jadi Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidak dianggap sempurna keimanannya jika ia tidak menjadikanku sebagai orang yang paling ia cintai dibandingkan anak-anaknya, orang tuanya, dibandingkan dirinya sendiri, bahkan dibandingkan seluruh manusia yang ada. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah berarti kita itu dianggap beriman. Tapi kalau kita menolak mencintai Rasulullah atau menganggap itu pengkultusan, perbuatan yang syirik, berarti orang tersebut orang yang tidak beriman dengan sempurna, ya, cacat keimanannya. Orang yang mengatakan mencintai Rasul itu pengkultusan maka cacat keimanannya. Bahkan kata Rasul, la yu'minu, tidak beriman orang tersebut. Ayat la, yakni tidak sempurna, ya, la kamalatalah, tidak ada kesempurnaan pada orang tersebut fil iman, di dalam keimanannya, begitu. Kemudian kita lanjutkan hadits yang sebelumnya. Ketika mencintai Rasulnya Allah maka berarti dikategorikan orang tersebut hakikatnya mencintai Allah. Gak cukup dari situ, nanya lagi, mata uhibbu rasulah, kapan aku bisa dikatakan mencintai Rasulnya Allah, wahai Rasul?
Rasul menjawab, idza ahbabta bihubbi wa abghadta bibughdi. Jika engkau mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, seperti zuriyahnya Rasul, ahlul baitnya Rasul, keturunannya Rasulullah, para ulama, fuqara, masakin, fakir miskin, umatnya Rasulullah, sesama umat Rasul harus saling mencintai, karena umat Rasul itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Ummati ummati sampai akhir hayatnya Rasulullah sampai seperti itu ya. Jadi kita juga dengan sesama umat Rasul kita harus saling mencintai, menyayangi satu sama lain. Ketika engkau mencintai segala yang dicintai oleh Rasul, kemudian wa abghadta bibughdi, dan ketika engkau membenci apa yang dibenci oleh Rasul, Rasul membenci orang yang gampang mengkafir-kafirkan orang lain, mengkafirkan ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang mengkafirkan sesama muslim. Rasulullah membenci orang yang su'udzan ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu, jangan kalian saling meneliti orang lain, ngutik-ngutik orang lain, selalu mengungkit-ungkit orang lain, sedangkan diri kita sendiri kita tidak menyadarinya bahwa kita punya banyak kesalahan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab dulu diri kalian sebelum dihisab, apalagi menghisab orang lain. Hisab dulu diri kita sendiri, begitu. Nah, kemudian selain membenci apa yang dibenci oleh Rasul, wattaba'ta tariqatahu, ketika engkau mengikuti thariqahnya Rasul Allah, wasta'malta bisunnatih, dan mengamalkan sunnahnya Rasul, maka engkau dikatakan telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengamalkan thariqah mu'tabarah itu mengamalkan ajaran Rasul ya. Kemudian sunnah-sunnah Rasul diamalkan, tawasul itu sunnah Rasul, ziarah kubur itu sunnah Rasul, tabarruk itu juga sunnah Rasul, bukan syirik. Nah berarti yang mensyirik-syirikan sunnah Rasul itu bukan dikategorikan sebagai kekasih Rasul, bukan orang yang mencintai Rasul. Justru kata baginda Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa orang yang membenci sunnahku, ziarah kubur dibenci, tabarruk dibenci, tawasul dibenci ya. Banyak yang lainnya sunnah Rasul yang dianggap syirik, yang dibenci. Tadarus Quran, zikir berjamaah dibenci. Maka mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah itu ternyata bohong, itu KW, kurang waras. Artinya KW itu kurang waras. Kita masih waras, salam waras, alhamdulillah ya. Jadi kemudian kata Rasul, kelanjutan hadisnya, fayatafawatun nas fil imani ala qadri tafawutihim fi hubbih. Tuh, manusia itu bertingkat-tingkat keimanannya tergantung tingkat kecintaannya terhadap tadi yang disebutkan tadi. Wa yatafawatun nas fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdih, dan juga manusia berbeda-beda tingkat kekufurannya tergantung tingkat kebenciannya kepada semua yang disebutkan, kepada dzurriyyah Rasul, kepada sunnah Rasul, thariqahnya Rasul, kepada baginda Rasul sendiri ya. Justru itu yang dikatakan Rasul, kalau orang mencintai Rasul berarti mencintai Allah. Kalau orang membenci para pecinta Rasul berarti orang itu membenci Allah. Kita mau ikutan yang mana? Cinta apa benci? Mau ikutan yang mana? Cinta apa benci? Jangan bilang cinta tanpa realita. Cie. Buat status lumayan besok jempol banyak. Jangan hanya engkau mampu berkata cinta tanpa realita. Itu hanya kata-kata dusta belaka. Begitu. Cinta itu perlu realita. Kalau cinta hanya kata-kata, itu hanya gombal di mulutmu saja. Tapi untuk saat kini bukan hanya di mulutmu saja, tapi ada di laman Facebookmu juga.
Aduh ya Allah. Sudah cukup ya? Cukup, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ilmiah pada kesempatan berikutnya. Semoga yang kita pelajari bisa diamalkan. Dan yang terpenting itu istiqomah. Karena istiqomah itu adalah perkara yang luar biasa. Istiqomah itu luar biasa. Jika istiqomah itu biasa, pasti semua orang bisa. Tapi buktinya tak semua orang mampu untuk istiqomah. Karena yang istiqomah adalah orang-orang pilihan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari guru kita yaitu Sayyid Saif Alwi. Ini beliau menjelaskan tentang dusta dari kelompok Salafi Wahabi atau tuduhan dari kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya ketika orang bersolawat, orang menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga melantunkan qasidah, berbagai macam sholawat, termasuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan Maulid Nabi, ini dituduh oleh kelompok Salafi Wahabi ini berlebihan atau dikatakan mengarah kepada kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tuduhan yang tidak berdasar. Jelas ini tuduhan yang mengada-ada. Kenapa? Karena ketika umat Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU bersolawat kepada Nabi, mereka menyanjung Nabi, bukan berarti mengkultuskan baginda Rasulullah. Ini sanjungan dalam taraf hal yang wajar, ya, karena memang Rasulullah ini adalah manusia yang paling mulia dan tidak berlebihan ketika kita kemudian menyanjung beliau, karena kita tidak boleh menyampaikan baginda Rasulullah ini seperti manusia biasa, karena dia adalah seorang nabi, seorang rasul, teladan bagi manusia. Tentu kita memperlakukan beliau ini tidak sama seperti manusia yang lainnya. Ibaratnya kalau Rasulullah ini seperti permata, seperti intan mutiara, sedangkan kita ini manusia biasa ini seperti debu atau seperti batu koral yang tentunya berbeda. Kalau batu permata atau mutiara atau intan ini jelas harganya sangat mahal. Ini berbeda dengan batu koral, dia baru berharga ketika jumlahnya banyak. Ya, nah ini perbedaan Rasulullah dengan kita umatnya, ini hal yang berbeda. Maka jelas ketika umat Islam menyanjung beliau, memuji segala kebaikannya, keutamaannya, maka bukan berarti sebagai bentuk pengkultusan. Walau bagaimanapun kita tahu bahwasanya Rasulullah ini tetap manusia yang tidak akan mungkin kita anggap sebagai Tuhan. Ini berbeda pengkultusan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Ini ketika mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa atau Yesus ini sebagai Tuhan. Nah, ini jelas sikap yang berbeda. Walaupun kita senantiasa menyanjung Rasulullah, tetap dia adalah manusia yang tidak pernah kita samakan sebagai Tuhan. Nah, ini kesalahan dari kelompok Salafi Wahabi. Ketika orang menyanjung baginda Rasulullah ini dianggap hulu, dianggap berlebihan. Nah, ini karena kesalahan mereka dalam memahami tentang tradisi umat Islam yang memperingati Maulid Nabi misalnya, atau membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi ini bisa bertambah wawasannya, bertambah keilmuannya, sehingga dengan bertambahnya referensi tidak gampang menuduh sesat atau menuduh hulu atau menuduh musyrik ataupun juga menuduh bid'ah kepada sesama saudaranya. Kalaupun misalnya kelompok Salafi Wahabi tidak mau sholawatan, tidak mau maulid Nabi, ya silakan saja monggo, tapi hendaknya kita untuk saling menghormati, jangan gampang menuduh, karena sejatinya kita semuanya umat Islam adalah bersaudara. Hanya ekspresi kita dalam
menghormati baginda, memuji baginda dengan cara yang berbeda. Jadi siapapun dia berhak dan layak untuk memuji baginda Rasulullah SAW, karena hanya dengan pujian itulah, dengan perbanyak salawat itulah yang menyebabkan kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah. Seberapa banyak amal yang kita lakukan, kalau baginda Rasulullah SAW tidak mengizinkan, tidak merestui kita untuk masuk surga, tentu kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga bukan hanya sekedar amal soleh, namun juga restu atau ridho dari baginda Rasulullah SAW. Atau sebagaimana agar Rasulullah merestui kita masuk surga, di antaranya adalah kita dengan memperbanyak sholawat, memuji akhlak beliau, membaca surah-surah beliau yang ada dalam kitab Maulid seperti kitab Ad-Dibai, kitab Berjanji dan sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk cinta, ekspresi kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah SAW. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat, dan harapan kita semuanya kita akan diakui sebagai umat yang terbaik, akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.